Ini yang diharapkan oleh kita semua, oleh istilah jajaran dinas pendidikan, termasuk oleh pimpinan kita, oleh Pak Pemimpin oleh ingin dari Pak Wali. Ada kerjasama yang jelas, yang harmonis, yang bermakna antara orang tua dengan sekolah. Selayaknya kita merenungkan tentang peran spesifik keluarga. Apalagi di era pandemik ini, anak-anak sudah 7 bulan full bersama orang tuanya di rumah. Sebetulnya kita sudah mempersiapkan anak kita sejak awal untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi tantangan pada masa yang akan datang jauh sebelum anak-anak kita dewasa. Kemudian apa lagi? Pahami perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Laisa zakaru kal unsa. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Di Ali Imran 1 ayat 36. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamil lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah telah melimpahkan kita bisa berkumpul virtual di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Nur Sudiono SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Lentera Ilmu, Bapak Haji Kindi MSI selaku Pengawas Sekolah dari Kecamatan Tangerang, Pimpinan Sekolah Bapak Priyatmo Dwi Nugroho, SPD, Bapak Wahyu Dwi Purnomo MPD, Bapak Muhammad Sohir SPD, dan Bapak Al-Furqon Eskom. Ibu Rini Yuliandiani selaku Ketua Komite 2 periode sebelumnya Ibu Yuli Damayanti dan Ibu Haji Rita Ayunsita, Bapak Ibu Guru SDIT Lentera Ilmu, pengurus Komite, Korlas dan Majelis Taklim Lentera Ilmu, seluruh orang tua murid dan juga alumni Al-Aqsa, Al-Kayis dan Mumtaz, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya Nurlita Kristianti selaku MC dan moderator hari ini akan membacakan susunan acara webinar sebagai berikut. Yang pertama adalah pembacaan Al-Quran Surah Luqman ayat 12-19 oleh Ananda Asya Humaira, siswa kelas SDIT Lentera Ilmu. Yang kedua, Kepala Sekolah SDIT Lentera Ilmu, Bapak Nur Sudiono SPDI. Yang ketiga, sambutan pengawas sekolah oleh Bapak Haji Kindi MSI. Yang keempat, materi inti yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Aisyah Dahlan CHT. Yang kelima, sesi foto bersama. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, doa penutup oleh Ustadz Muhammad Sohir. Adapun tata tertib untuk peserta webinar, audio harap di-mute atau dinonaktifkan selama materi inti. Bagi yang ingin bertanya, nanti menjelang selesai intip menulis di kolom chat, insya Allah akan dibacakan saat sesi tanya jawab. Untuk memudahkan komunikasi, para peserta diharapkan menulis namanya, nama garis miring, nama anak, dan kelas, atau alumni bisa ditulis alumni, atau dari umum bisa ditulis umum atau instansi atau kota asalnya. Ananda Prabu dari kelas 6 untuk membacakan surah Luqman ayat 12 sampai 19. Silakan Kakak Prabu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama nashkuru li nafsih.
ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن نقم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا نمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور في مسجد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih ya Kak Prabu. Semoga baik yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Lentera Ilmu Bapak Nur Sudiono SPDI. Kami persilahkan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin.
Yang kami hormati segenap pimpinan SD Lentera Ilmu, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SD Lentera Ilmu, komite sekolah, pengurus majelis taklim Lentera Ilmu, orang tua siswa, koordinator kelas, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bergabung pada kesempatan webinar hari ini. Yang kami hormati Bapak Pengawas Kecamatan Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Kindi MSI. Kemudian yang saya hormati para peserta webinar pada hari ini, juga wabil khusus narasumber kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan HT, yang insya Allah kita akan mengikuti kegiatan ini dalam waktu yang relatif bisa kita lakukan insya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore ini bisa bertemu walaupun virtual dalam rangka kita menjalin silaturahim untuk melaksanakan dan agenda webinar hari ini, peradaban dimulai dari rumah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pelaksana kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir. Belum lama komite dan pengurus majelis taklim serta koordinator kelas berdiskusi dengan kami di sekolah untuk mengadakan, diajukan kira-kira temanya apa Pak Nur, kemudian saya coba membuat satu tema peradaban dimulai dari rumah. Kenapa demikian? Karena saya dan kita semua ingin punya persepsi positif bahwa kita orang tua punya kemampuan untuk membangun peradaban, dan peradaban ini sekolah dalam hal ini tindak-lanjuti tentang program dari rumah. Insya Allah kita yakin bahwa ayah bunda sudah mempersiapkan putra-putrinya untuk bisa menjadi orang-orang yang baik secara akhlak, akidah, ibadah, dan sukses dunia akhirat. Kemudian yang kedua, kita juga harus ingat bahwa sejak awal ketika anak kita dilahirkan dari perut ibunya, seorang ayah sudah menitipkan pesan yang luar biasa kepada seorang anak dengan azan dan iqamatnya. Dia sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia bertemu dan mengenal yang lain. Dia sudah diperkenalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia diperkenalkan oleh ayah dan bundanya sendiri. Kemudian anak kita sudah disiapkan dan diajarkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ini luar biasa sebetulnya. Sebetulnya kita sudah mempersiapkan anak kita sejak awal untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi tantangan pada masa yang akan datang jauh sebelum anak-anak kita dewasa. Dan setelah kita mengajarkan anak kita tentang Allah, tentang Rasulullah, kemudian sholat 5 waktu, kita punya harapan. Di dalam azan dan iqamat itu ada ungkapan hayya 'alal falah. Kita ingin menitipkan pesan kepada anak kita untuk bisa menjadi orang yang sukses menghadapi persoalan dunia, menghadapi problematika yang ada pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, webinar hari ini, mengingatkan kita bahwa kita sudah menitipkan jauh sebelum anak kita dewasa, SD, bahkan kuliah, dan kita sudah menanamkan investasi yang luar biasa untuk anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah di awal kelahiran mereka. Oleh karena itu, di akhirnya juga kita harus membingkai anak-anak kita dengan doa-doa yang luar biasa. Dan sering kita membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Kita tidak ingin hanya menitipkan pesan itu ketika anak kita lahir, tapi kita sudah juga membentengi anak kita dengan doa-doa kita. Tapi kita harus ingat, di dalam doa itu ada kalimat waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami, artinya di sini kami ada orang tua, ayah dan bunda,
lil muttaqina imama, menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita siapkan, kita titipkan anak kita, mudah-mudahan ini bisa kita jaga dengan baik. Terima kasih kepada seluruh panitia, orang tua siswa, komite kelas, komite dan koordinator kelas, panitia, hal ini juga tim media ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridhoi agenda webinar kita pada hari ini. Terus kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Aisyah Dahlan SH yang sudah mendampingi dan mengisi untuk kegiatan kali ini. Sukses untuk semua, meridhoi pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nur atas sambutannya. Kemudian kepada Bapak Haji Kindi, MSI selaku pengawas sekolah dari Kecamatan Tangerang untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan Pak Haji Kindi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, PHT. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Lentera Ilmu. Sama-sama kita hormati Kepala SDIT Lentera Ilmu. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang sangat saya muliakan. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus komite, pengurus kelas atau paguyuban kelas, lebih pengurus sangat saya muliakan. Dan para undangan yang tadi informasinya ada dari Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri mungkin hadir, dan SD swasta, yang hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah kita akan mengikuti bagaimana mendidik, membangkitkan peradaban mendidik anak-anak kita melalui dengan tema peradaban dimulai dari rumah. Selalu saya sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak yang sangat saya muliakan, saya atas nama pendidikan Kota Tangerang atau Korwil Pendidikan Kecamatan Tangerang, wabil khusus atas nama pribadi pengawas pembina gugus 3 yang di dalamnya ada SDIT Lentera Ilmu. Kami sangat merasa bangga sekali bahwa kerjasama keluarga besar Yayasan Lentera Ilmu bisa menyelenggarakan seminar melalui
webinar dengan cara virtual ini, luar biasa ini. Ini bukti bahwa kerjasama yayasan, kepala sekolah, rekan-rekan guru, serta ibu bapak pengurus komite dan paguyuban, serta pengurus masjid talim, ini bukti bahwa kita ada kerjasama yang luar biasa, yang sangat solid, yang pasti ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sendiri ini merasa bangga dan merasa sangat penting ini untuk diikuti ini. Bagaimana nanti narasumber ya. Mohon maaf nih orang tua yang luar biasa nih, bukan orang tua ya. Panitia, informasinya langsung dari orang tua. Ya. Ini yang diharapkan oleh kita semua, oleh istilah jajaran dinas pendidikan, termasuk oleh pimpinan kita, oleh ingin dari Pak Wali. Ada kerjasama yang jelas, yang harmonis, yang bermakna antara orang tua dengan sekolah, yang melalui jenjang orang tua menginformasikan kepada pengurus kelas atau paguyuban apabila ada ide-ide gitu kan ya, atau disampaikan kepada rekan-rekan guru, sehingga pengurus paguyuban masing-masing kelas nanti akan bermusyawarah melaporkan kepada pengurus komite. Di situ akan terjadi musyawarah dengan komite apa yang ide-ide yang diinformasikan dari ibu bapak guru atau orang tua yang diinginkan sehingga dibahas di dalam forum komite. Terjadilah seperti ini. Adanya webinar virtual peradaban ya, dimulai dari rumah ini. Ini salah satunya. Ini kami harap ya, mohon ya, mudah-mudahan ya kita berdoa semua ini dilanjutkan dengan tema-tema lain itu kan ya. Ini insya Allah pihak sekolah, yayasan akan memfasilitasinya. Ini harapan kita semua, pasti harapan orang tua, termasuk harapan kami, termasuk harapan Bapak Wali Kota. Inilah yang diharapkan. Untuk singkat waktu, demikian atas nama, sekali lagi atas nama jajaran Dinas Pendidikan, selamat dan terima kasih atas prakarsanya. Karena yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana narasumber memberikan informasi bagaimana cara mendidik yang dimulai dari rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Pengawas Sekolah, Pak Haji Gindi, karena selalu support ya kegiatan SDIT di Lentera Ilmu ini. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya membacakan CV dari pembicara kita, Dr. Aisyah Dahlan, CHT. Dr. Aisyah CHT, riwayat pendidikan TK Cempaka, Jakarta, SD Negeri Duren 3, Jakarta, SMP Islam Al-Azhar Sisinga Mangaraja, Jakarta, SMA Islam Al-Azhar Sisinga Mangaraja, Jakarta, Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, Program Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Drugs Abuse Counselor Training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia. Certified Clinical Hypnotherapy Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy di ADW Gunawan Institute Mind of Technology, Surabaya. Riwayat pekerjaan 1998 sampai 2002, Kepala Unit Narkoba Rumah Sakit Harum, Jakarta. 1998 sampai sekarang Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. 1998 sampai sekarang Family Counselor di beberapa LSM penanggulangan narkoba. 1999 sampai 2001, Koordinator Unit Narkoba Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. 1999 sampai 2001, Puskesmas
Kecamatan Cilandak. Tahun 2000 sampai sekarang, trainer program MBS. Tahun 2003 sampai sekarang, pembina Padepokan Recovery Slankers atau Slang. 2003 sampai 2016, Kepala Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara Sestima Polri Jakarta. 2008 sampai 2014, staf ahli Kalakar BNN bidang terapi dan rehabilitasi. 2015 sampai sekarang, Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia atau AIRI. 2016 sampai sekarang, Penasehat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdipol Jakarta. Penghargaan tahun 2018 mendapat penghargaan sebagai perempuan inspiratif. ...2014 mendapat penghargaan IndiHome Inspiring Woman Award dari Telkom Indonesia sebagai Woman Health Activist. Tahun 2013 mendapat penghargaan dari She Can Award Tupperware sebagai salah satu wanita inspiratif di Indonesia. Tahun 2011, Sang Teladan, penghargaan kesehatan dari Tempo Media dan Dekol Game. Tahun 2009, penghargaan prestasi insan anti narkotika dari Gerakan Rakyat Anti Mandat. Tahun 2009, penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama warga utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Tahun 2008, penghargaan dari organisasi bersama sebagai pembina rehabilitasi komunitas Slankers. Tahun 2008, penghargaan tingkat madya dari BNP Profesi Jakarta dalam bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tahun 2007, penghargaan sebagai orang yang bekerja dengan nurani menurut 8 Habits Stephen Covey dari Dynamist Organization Services. Demikianlah CV dari pembicara kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Baik, bicara tentang peradaban, sesuai dengan tema kita hari ini, membangun peradaban dari dalam rumah. Selayaknya kita merenungkan tentang peran spesifik keluarga. Apalagi di era pandemik ini, anak-anak sudah 7 bulan full bersama orang tuanya di rumah. Rumah adalah taman dan gerbang peradaban yang mengantarkan anggota keluarga menuju peran peradabannya. Insya Allah tema ini akan langsung dibahas tuntas oleh ahlinya Dr. Aisyah Dahlan, CHT. Silahkan Ibu Aisyah. Ya, baik, terima kasih Bunda Asya. 1, 2, terdengar suara saya? Kedengeran? Alhamdulillah. Iya, kedengeran. Alhamdulillah. Jelas sekali, Bu. Alhamdulillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Ya. Yang saya hormati Kepala SDIT Lentera Ilmu, Bapak Nur Sudiono, SPDI. Terima kasih Pak Nur, tadi sambutannya keren. Alhamdulillah ya. Dan kepada pengawas sekolah Bapak Haji Kim MSI, terima kasih juga tadi Bapak Kindi sambutannya, dan juga segenap pimpinan sekolah SDIT Lentera Ilmu, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian wabil khusus ini para ayah bunda yang dicintai Allah, dan Ketua Komite Bunda Zaki dan Khansa. Ya, alhamdulillah. Ini terima kasih saya diundang, jadinya bisa kenalan dan bisa kapan-kapan ke sana deh ya. Ini posisinya di mana ya Lentera persis di SD Lentera Ilmu, SDIT Lentera Ilmu. Di mana ya Bu Lita? Posisinya di tempat apa? Lokasinya di Tangerangnya di daerah mana ini? Baik, sambil nunggu dijawab Bu Lita, saya share screen aja ya, karena waktu juga sudah makin terus berjalan. Ya, terima kasih panitia memberi amanah kami untuk membahas peradaban dimulai dari rumah, Masya Allah. Ya, baik, saya karena akan bicara banyak tentang tubuh manusia, otak manusia, jadi saya mohon izin ya kepada Pak Nur dan semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk kita bahasnya pakai slide aja ya. Ya, sebentar, izin share screen dulu ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Oh, saya setting dulu ini supaya nggak ketutup hitamnya. Ya.
Ya, bismillah. Baik, peradaban dimulai dari rumah, Masya Allah. Sekarang kita lihat dulu ya, peradaban itu artinya apa sih? Jadi dasar katanya adab, ya. Ini kalau kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ada dua artinya. Satu, kemajuan atau sesuatu kecerdasan dan kebudayaan. Jadi kemajuan lahir batin. Jadi cintanya ini kalimat adab ini bisa dipasang di kalimat misalnya contoh bangsa-bangsa di dunia ini tidak sama tingkat peradabannya, tingkat kemajuan lahir batinnya, ya. Jadi bisa diartikan kemajuan lahir batin, ya. Kemudian diartikan juga hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, ya, dan kebudayaan suatu bangsa. Ya. Tentu kebudayaan suatu bangsa itu kan bermulanya dari keluarga masing-masing, ya, dan keluarga ada di rumah. Makanya ini pas banget ini judulnya, ya, peradaban dimulai dari rumah. Ya. Dan tadi saya sangat setuju dengan Pak Nur bahwa ya betapa budaya itu atau betapa peradaban itu sudah dibuat sedemikian rupa, dituntun dalam ad-dinul Islam, ya, bahwa anak lahir kemudian diazankan, dikomatkan, ya. Jadi saya izin untuk hari ini karena waktu mungkin tidak banyak jadi nggak bisa kupas tuntas, ya. Tetapi saya mau memetakan di apa sih yang terjadi di otak manusia, di tubuh manusia apabila kita ya melakukan atau membuat sebuah peradaban, ya. Baik. Kalau kita lihat ini, mohon izin kita lihat gambar otak, ya. Ini otak. Jadi Allah menciptakan otak manusia, diletakkan di dalam kepala, ada otak besar dan otak kecil, dan terbagi dua. Otak laki-laki itu lebih berat. Pada laki-laki dewasa, otaknya laki-laki itu sekitar 1,5 kilo sampai 1,6. Otak perempuan 1,3 sampai 1,4. Jadi memang laki-laki otaknya Allah desain lebih besar daripada kita perempuan, ya. Ini fakta betul-betul, ya. Kemudian di otak itu nanti keluar sistem saraf lewat batang otak, lewat sumsum tulang, nanti lewat sumsum tulang keluar sistem saraf ke seluruh tubuh. Dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik ini, kabel listrik. Jadi setiap ada informasi yang didengar, dilihat, diucapkan, dirasakan, dicium, ya, itu masuk ke dalam sistem saraf dan dia memberi pesan kepada otak dan juga memberi pesan kepada seluruh tubuh. Jadi pada saat diazankan dan dikomat itu betul-betul ya sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Jadi nanti otak kan terbagi dua tuh, ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian ini otak kecil yang ini, ya. Kemudian dia terbagi dua lagi, dibelah oleh Allah kanan dan kiri. Otak besar itu terbagi 4. Ya, ini punten sekali, ini kesepakatan internasional kalau bicara tubuh manusia kita pakai bahasa Latin. Jadi ini ya ada istilahnya ini di depan ini lobus frontalis, parietalis, ya, occipitalis dan temporalis. Mungkin tidak usah dihafal istilahnya, tetapi kita tahu ya bahwa otak besar ini setiap bagian Allah bagi 4 lagi. Kanan 4, kiri 4 jadi 8. Kalau otak kecil memang hanya dibagi 2, kanan dan kiri. Ya. Nanti dari batang otak ini akan jalan sistem saraf yang ada di sumsum tulang. Nah, ini sering disebut sistem saraf pusat. Nah, ini banyak sekali nih kabel-kabel listrik. Nanti dari tulang belakang ini keluar sistem saraf ke seluruh tubuh. Ya. Bayi lahir itu sudah lengkap semuanya, otaknya lengkap, ya, semua sistem lengkap dan sistem sarafnya juga lengkap. Pada saat seorang bayi diazankan di telinga kanan dan dikomatkan di telinga kiri, tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Nur bahwa yang diperkenalkan adalah Allah dan Rasulullah SAW dan juga diminta untuk mendirikan sholat. Itu ya apa yang dibisikkan oleh ayah, ya, oleh orang tua kepada si bayi ini, itu masuk di telinganya dan dia nanti jalan ke sistem saraf, terekam di otak. Di sebelah mana? Di sini. Di lobus frontalis. Ya, di dalam otak ini ada namanya neuron, sel otak. Jumlahnya kurang lebih 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Kalau dikatakan, Nabi mengatakan bahwa anak lahir itu bagaikan kertas putih, nanti orang tuanya yang mewarnai, ya, atau ya, belum ada informasi macam-macam, langsung informasi yang masuk ke telinga kanannya azan dan telinga kirinya qomat, dibawa oleh sistem saraf, masuk di lobus frontalis, ya, neuron yang tersambung adalah Allah. Ya. Rasulullah. Sholat tuh di situ. Nah,
Kalau yang di lobus parietalis, occipitalis, temporalis, itu apa Bu Aisyah? Itu neuronnya sudah ada programnya dan sudah ada datanya. Jadi kalau kita bicara tentang takdir, dan kita punten kalau kita analogikan takdir itu sebuah program, jadi ada kodar, ya. Nah, kodar itu yang di sini, yang sudah dari sananya Allah sudah kasih. Termasuk nanti ada bakat, multiple intelligence, ya. Di lobus temporalis juga ada fungsi pendengar, fungsi guts, occipitalis ini juga banyak fungsi-fungsi tentang pergerakan. Itulah yang masukkan pertama kali. Itu membangun peradaban. Membangun peradaban. Karena tadi kan kita tahu peradaban itu adalah ya membentuk penelitian terakhir. Jadi kan waktu pertama diazankan Allahu Akbar, itu bergetar semua itu. Ini sudah ada isinya, itu langsung bergetar. Ya. Dan saya kalau waktu saya praktek di bagian kebidanan dan lihat ada seorang ayah mengazankan bayinya, ya, tapi azannya itu benar-benar dia penuh kasih sayang, itu yang ikut bergetar kita semua, dokter-dokter, perawat yang ada di situ. Dan kan ada manusia baru diperkenalkan Allah. Memperkenalkan tentang Allah yang Maha Besar. Ya. Jadi udah benar-benar itu adalah satu cara menanamkan ya peradaban yang sudah sangat tepat. Ya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk ya akikah. Ya. Makanya coba kita lihat kenapa ya gitu. Kita sebelumnya kita lihat dulu di otak ini tadi 100 miliar itu kan dia kayak sambungan kayak listrik ya. Bayangkan ini waktu pertama kali Allahu Akbar, ini sambungannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita ada persaksian. Ya, ya Allah, Insya Allah. Perintah sholat itu, ya, memang sistem ini kalau ulang, dia makin kuat pesannya. Itulah makanya kita dengarkan azan berulang-ulang, kita sholat berulang-ulang, kita menghafal Quran juga diulang-ulang, ya, pelajari pelajaran lain juga diulang-ulang. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam lebih dalam ya. Ternyata di otak manusia itu ada otak yang bertanggung jawab terhadap emosi. Susunannya itu disebut the limbic system, sistem limbik. Semua manusia ada. Ini ada otak emosi. Bahkan hewan golongan mamalia juga ada otak limbik sistemnya. Makanya limbik sistem ini yang di tengah ini ya, Bapak Ibu guru, ayah bunda, itu disebutnya otak mamalia. Mammal brain, mamalia. Artinya memang manusia itu punya sifat binatang, gitu. Ya. Dan kemudian kita diperintahkan juga untuk akikah, ya, bagi yang mampu ya, akikah. Ya. Nah, salah satu hikmah dari akikah ini adalah untuk ya mereduce atau bisa mengelola sifat binatang pada seorang anak yang baru lahir di dunia. Makanya disuruh sembelih kambing. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Ya karena otak laki-laki kan lebih besar. Walaupun lebih besar sedikit ya, tapi 2 kambing lebih mantap. Kan nggak mungkin kita potong kambing 1/4 kambing kan gitu. Jadi 2 kambing. Gitu. Ya, boleh nggak diganti ayam Bu Aisyah? Nggak boleh dong. Ayam bukan mamalia. Ya, harus kambing. Dan makna dari akikah ini banyak sekali. Tetapi kalau dari sudut ilmu neuroscience, ya itu untuk merilis atau mereduce sifat binatang atau sifat hewan ternak pada anak itu. Pak Nur dan Bapak Ibu yang lainnya, saya sejak tahun 98 urus narkoba sampai sekarang. Ya, walaupun sekarang sudah mulai anak-anak saya bagian konsultan saja ya. Pada pasien-pasien narkoba yang benar-benar pada saat dia pakai narkoba kayak binatang, terus dia sama orang tuanya kurang ajar dan sebagainya, dan itu sudah besar sebetulnya. Saya pasti pada saat konseling pada belum, dan banyaknya belum Bu Aisyah. Ini nih Pak, kenapa memang ya itu sifat binatangnya belum kita tebus. Memangnya ada sifat binatang? Oh ada, ya yang mananya ya kita kasih lihat lah otak.
kan itu anak baru akikah. Dan biasanya 90% pasien saya kan laki-laki. Jadi 2 selain untuk ya mereduce otak binatangnya ya akikah ini banyak sekali yang bisa ini juga peradaban. Oke, nah, baik. Jadi di dalam otak manusia itu kalau kita perkuat lagi, kita ya besarkan lagi ini. Neuron ini ada 100 miliar. Bayangkan satu ini kayak satu komputer dan satu komputer berpotensi untuk tersambung-sambung sinapsnya. Ya, sekitar 20.000 satu neuron. Ini ada 100 miliar. Sampai sekarang ini ada penelitian mengatakan kita manusia, kalaupun Allah kasih umur kita sampai 100 tahun, dan kemudian kita rajin belajar, ya 100 miliar itu belum tersambung semuanya. Masih bisa juga kalau 100 tahun panjang umur, masih bisa belajar, masih bisa. Dan ibu guru, oleh lingkungan, oleh para ulama, itu nanti masuknya di otak yang depan ini. Lewat mana? Lewat panca indera. Dia jalan lewat batang otak ini ke sini. Ya. Jadi kayak apa ya? Itu tadi kayak sistem saraf ya, kita lihat ya. Jadi ada bagian otak inilah ilmu ini akan masuk di sini. Dan pengalaman memang ini masuknya di sini. Bagian tempat kalau semakin kuat. Ya. Itu mengapa kita diminta bersujud. Padahal bersujud saja itu banyak sekali maknanya ya. Tapi dari sisi otak lagi, pembuluh darah kalau kita bersujud itu darah membawa darah, nutrisi, oksigen ke bagian otak di depan ini. Para ahli mengatakan darah ke depan ini ya tidak bisa banyak datang ke sini kecuali bersujud. Hanya kita bersyukur sekali kita diajar ada khususnya ada sujudnya. Lain mungkin karena nggak ada semua gerakan-gerakan yang bersujud. Kalau kita ya sudah diatur sedemikian rupa. Dan ini luar biasa, ini juga peradaban. Ya. Kemudian apa lagi? Ya ini dia. Ini akan begini. Dan bayangkan ya di dalam otak manusia itu ya itu sekitar 2 juta per detik informasi yang masuk di mata, telinga, ya dan ucapan dan sebagainya dulu. Bahkan yang nggak kita lihat itu energi-energi masuk di otak kita mulai ini. Itulah makanya mengapa pada saat diazankan ini luar biasa sekali. Ya. Dan pada saat kita ajarkan anak-anak, la tusyrika billah, ini nyambung nih. Seperti itu. Ya. Anak ada yang ngambek, ada yang malas, ada yang bosan. Karena memang Allah juga kasih mendesain ada namanya batang otak atau otak reptil. Ini di belakang ini, di tengkuk ini. Nanti dia kalau panjang ke bawah sumsum tulang. Otak reptil ini Allah ciptakan untuk kita ya terjaga dari serangan orang jahat, binatang buas dan sebagainya. Biasanya batang dia akan fight or flight, serang atau kabur. Demi kita batang otak kita ini sering tegang. Ya lagi dah itu ajar tegang anak tegang ya tegang. Ada batang otak ini Allah memang ciptakan untuk jaga kita. Pada saat kita keluar rumah dikejar copet ya atau ada maling itu kita cuma fight or flight, serang tuh maling atau kabur. Ya, dikejar anjing lah kita cuma fight or flight, serang tuh anjing atau kabur. Itu. Jadi kalau kita dalam keadaan darurat, fungsi otak yang lain di-off-kan oleh Allah, yang dinyalakan adalah batang otak. Tapi sekarang kondisi batang otak kita ya terlalu lama tegang. Dan ini yang harus kita pahami dan bukan kita menyalahkan pandemi ini tentang kita menyalahkan yang lain, bukan. Bagaimana caranya merilekskan batang otak ini? Ya. Jadi prinsip pertama dan utama memang orang tua, wabil khusus ibu. Sekolah itu kan asal kata dari school. School itu ya bahasa Belanda itu artinya malah rekreasi atau tambahan ya. Jadi zaman dulu sekolah itu tambahan.
bukan yang utama di rumah. Nah, sekarang kita ya merasa sekolah selama ini jadi itu yang utama, rumah tambahan. Pada saat Allah ganti, Allah restart ulang, ya bumi ini semua pendidikan kembali ke rumah, bahwa sekolah itu hanya tambahan, asal muasalnya. Ya, hanya sekarang dibetulin lagi oleh Allah. Sehingga nanti Bapak Ibu guru tetap menginformasi lewat online, ya, tetap orang tua yang jadi pendampingnya, ya, kemudian juga yang nemenin kalau anak itu bosan, capek dan sebagainya, ya. Nah, kemudian memberikan nasihat anak itu harus sesuai usia, jelas ini, ya. Kemudian juga beradab bukanlah keterampilan tetapi kebiasaan juga. Ya, jadi kita menanamkan ya adab itu kebiasaan. Ya. Nah, jadi ya peradaban ini juga disebutnya budaya. Ini bisa disebut budaya. Tentu kalau kita keluarga muslim, kita harus tanamkan budayanya budaya Islam. Ya. Budaya Islam itu ya kita ikutin tuntunan tadi, mulai tadi azan saja, akikah saja ya, ngajarin anak seperti Luqman mengajarkan anaknya, itu sudah ya kita sebut menanamkan peradaban atau kan menanamkan budaya Islam. Ya. Ajarkan anak sholat, dibiasakan saum Ramadan walaupun dia belum akil balik, kita biasakan ya. Dia lihat agak lembut, itu dibiasakan. Jadi sekali lagi, beradab itu kebiasaan. Nggak punya adab kamu. Itu biasanya kalau ada anak digituin sama orang lain, itu harusnya orang tuanya tersinggung tuh. Kenapa? Berarti kan ya nggak punya adab, itu bukan bawaan lahir, itu adab apa? Itu kebiasaan. Di rumahnya dia apa? Jangan gitu. Ya, nah ini kira-kira seperti ini. Tentu supaya lebih efektif untuk menanamkan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Satu, bersih. Dua, instruksinya jelas. Kalau kita kasih sesuai insika atau arha, atau kita harus ada referensinya, ya sumbernya apa gitu. Terus apalagi harus diperhatikan, pahami beda anak laki-laki dan perempuan. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah pernah dengar ya seminar-seminar kami tentang ini ya. Apa-apa saya ulang sedikit nanti ya. Kemudian apalagi fahami beda watak anak-anak. Kenapa ini juga sunnatullah, ini sunnatullah, ini sunnatullah. Sudah ada itu di dalam otaknya dia ya. Dan nanti satu lagi fahami bahasa kasih masing-masing anak. Untuk apa sih bahasa kasih ini? Ini bahasa mawaddah warahmah. Supaya apa? Salah satunya supaya batang otak anak tidak tegang. Sehingga bunda mau minta tolong apa, suruh anaknya apa, dia dengan senang melakukannya. Ini yang ilmu bahasa kasih sayang atau mawaddah warahmah ini memang baru 3-4 masuk di Indonesia. Jadi kita ya. Karena kalau banyak sekali orang-orang, gimana ya Bu Aisyah supaya anak nurut? Saya bilang, kenali wataknya. Saya udah terlanjur Bu Aisyah, anak saya udah gede-gede, nggak apa-apa. Ya, ini adalah ilmu yang sepanjang zaman. Ya, jadi kenal semuanya. Ya, kita mulai pelan-pelan dari bersikap lembut. Ya. Landasannya apa? Surat Ali Imran 159. Kita diminta untuk apa? Lemah lembut. Fabima rahmati minna. Ya. Kemudian kita ya diminta sekiranya kamu keras ya, walaupun tafadzan ghaliza qalbi ya, anfaddu min haulika. Kasar, tentulah mereka di lingkungan kita. Bahaya nih, anak-anak kalau keluar rumah bahaya, narkoba, LGBT, bully, tawuran. Nah sekarang ada lagi corona. Ya. Jadi kita pasti Allah udah bilang kalau kita keras kasarnya anak menjauh. Min haulika. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi itu anak masih songong, masih ngeselin. Ini Allah bilang, fa'fu anhum, wastaghfir lahum. Ya. Maka ya karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun baginya. Baru ajak musyawarah, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya. Faiza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya.
Ali Imran 159. Saya untuk ingat terus untuk kita bersikap lembut. Dan ingat, sikap lembut bukan bawaan lahir orang tua pada anak kandung. Orang tua sama anak kandung kepengennya cepet sama anaknya, cepetan kayak gitu. Kita malah kalau anak orang lain kita bisa cepat lembut ya. Itulah dalam pendidikan kita titip juga sama Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru kan orang lain. Dia Bapak Ibu guru tuh sama anak kita lebih cepat lembutnya dibanding kita sama anak. Betul itu. Dan anaknya Bapak Ibu guru kan juga sama Bapak Ibu guru. Saya udah lembut. Nah, kalau ada orang tua yang bisa lembut sama anak, itu rahmat Allah. Ya. Jadi, ini udah dibilang, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut. Jadi Bu, kalau ada yang sudah bisa lemah lembut sama anak dan sering lemah lembut, itu rahmat Allah memang turun di situ. Ya, bahagia kan kalau rahmat Allah turun. Tapi kalau ada orang tua nggak lemah, saya cuma bilang bawaan lahir tuh sama anaknya, anak kandung kan maunya cepetan gitu. Ya, nah. Terus itu tadi kita diminta ya untuk memaafkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya. Misalnya kita mau ajak musyawarah anak nih. Misalnya Bunda merasa, anaknya udah kelamaan nih pegang gadget nih dan ingin dikasih arahan. Ini pakai lembut dulu. Terus maafkan dulu, ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, dari kemarin-kemarin saya lihat dia main-main aja, ya. Dan ampuni dia, ya Allah. Mohonkan ampun bagi mereka. Orang tua ini kan perantara untuk memohonkan ampun pada Allah untuk anak, apalagi ibu. Dan baru tuh bermusyawarahlah pada mereka dalam urusan itu. Baru panggil anak-anak, sini nak, ya, Bunda mau bicara. Nah, gitu. Dan pada saat nanti negosiasi, kemudian nanti ada keputusan, kita disuruh, ya, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Jadi kita tawakal. Kalau Bunda habis sepakat, oke deh kamu boleh main, habis belajar, ya kamu boleh main, karena bermain itu untuk merilekskan otak. Tapi pas azan, simpan dulu mainannya ya nak, sholat dulu. Misalnya gitu. Ya. Habis itu Bunda nggak usah bimbang, bener nggak ya aku? Ya aku udah bener nggak ya? Katanya nggak boleh gitu. Katanya langsung tawakal pada Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakal pada Allah. Ya Allah, saya bertawakal padamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Ya. Nah, ini pegangan kita nih, apalagi buat Bunda ya Bun. Ya. Baik, berikutnya apa? Instruksi yang jelas. Terutama juga termasuk kita mau bikin budaya anak ya membantu kerja di rumah kah, atau paling tidak selimutnya dia lipat ya, atau mainannya dia rapikan, buku-bukunya rapikan, tapi instruksinya yang jelas. Kalau kita bilang saya tolong bantu nak, ini terlalu global. Coba lebih jelas sedikit. Saya tolong bantu taruh handuk di tempat handuk yang merah itu ya, tempat handuknya yang merah ya nak, itu lebih jelas. Ini taruh, ini bahasa pasar ya. Tapi kita taruh begini, ya, taruh kan ya, tapi saya taruhnya begini, ya. Oke, jadi instruksi yang jelas dong. Kemudian apa lagi? Ya. Fahami perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Laisa zakaru kal unsa. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ali Imran 1 ayat 36. Ya. Ini bukan satu ayat penuh, dia seperempat ayat, tapi itu diteliti banyak ilmuwan. Apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan? Banyak banget. Tapi hari ini saya ulas beberapa saja yang sangat prinsip ya. Apa sih yang paling prinsip ini? Ini otak laki-laki, ini gambaran dari functional MRI. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Tadi kita sudah belajar otak terbagi dua ya, ada kanan, ada kiri. Ini yang depannya yang ini ya. Apa ini Bu Aisyah? Ini Allah mendesain lokasi bahasa pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki cuma di sebelah kiri, perempuan lokasi bahasanya kiri dan kanan. Lokasi bahasa, kosakata, fonologikal, perempuan ada di kiri dan kanan. Berarti Bun, kan banyakan kita ya Bun? Ini yang mendasari perempuan lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Ini kita perempuan. Ya, laki-laki cuma di sebelah kiri. Ini juga berlaku ini prinsip dasar pada anak-anak laki perempuan bedanya ya. Laki-laki karena otak bicaranya cuma sebelah kiri, laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 bahasa tubuh, gerakan bahasa tubuhnya. Jadi laki-laki 7.000.
Kalau punya anak laki-laki pendiam atau punya pasangan hidup suami pendiam itu yang 5.000, Bun. Kalau ada Bu Aisyah anak laki-laki saya kakaknya pendiam, kok adanya seneng ngomong? Oh itu yang pembicara, itu yang 9.000, ya, gitu. Perempuan gimana? Perempuan segini, karena otak bicara perempuan kiri kanan. Jadi perempuan dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, ibu 20.000. Gimana? Kebayang punya anak laki yang wataknya pendiam, itu berapa? Bapaknya juga gitu. Ada perempuan pendiam, Pak, 6.000. Perempuan pendiam 16.000, Bun. Yang aktif bicara kayak saya nggak habis-habis 24.000. Dan menurut penelitian, perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Itu makanya, Bun, kita dititipkan lagi untuk dampingi anak belajar, itu udah cocok banget. Bapak Ibu guru, ya, ini Ibu guru perempuan nih, memang paling cocok itu kerjanya memberikan pendidikan, edukasi, tarbiyah, udah cocok banget. Bu Aisyah, Pak Guru juga kalau ngajarin banyak ngomongnya, itu kan masih pagi. Pagi sampai sore, Bapak Guru sama Ibu Guru bisa ngomong. Tapi malam hari, Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih ngomong. Kenapa? Karena 20.000. Maka buat para istrinya pasangan hidupnya Bapak Guru itu harus paham. Kenapa? Loh, Pak Guru udah ngajar loh, apalagi kalau di sekolah ya, udah ngajar ya. Pak Nur juga harus memanage, itu habis 7.000. Makanya sampai di rumah ya ketemu istri ngomong panjang lebar, suami jawabnya cuma gitu. Ini kalau nggak paham sakit hati. Karena saya pernah begini. Saya suami istri kan dokter, tapi belum tahu ilmu kayak gini sedetil ini. Ini baru masuk ke Indonesia 2006. Saya menikah 92 sampai 2006, ya saya menikah 92 ya, sampai 2006 berantemnya gara-gara ini. SMS suami panjang lebar, jawab cuman oka. Ya. WA anak laki-laki panjang lebar, cuman jempol. Atau si bapaknya di WA panjang lebar, cuman di-read nggak dibales. Ya. Tapi setelah tahu langsung tenang, oh ya Allah, dia laki banget. Kenapa, Bu? Jawabnya oka doang. Okanya benar-benar oh sama kak. Ini harus paham. Karena bertengkarnya kita orang tua ini gara-gara nggak ngertiin. Sama juga anak laki dan anak perempuan juga berbeda. Ya. Kemudian apa lagi? Ini otak dibelah. Ini ada yang di tengah namanya corpus callosum. Diteliti bahwa corpus callosum nih otak di tengah ini yang menghubungkan otak kiri kanan, perempuan lebih tebal dibanding pria. Kenapa Bu Aisyah kalau tebal? Karena tebal, ini corpus callosum ini, karena lebih tebal perempuan, makanya perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini kita nih Bun, makanya pandemi, ya Bunda kerjanya nambah-nambah, nggak usah khawatir, bisa insya Allah. Kenapa? Otak kita didesain seperti ini. Ya. Hari ini juga barangkali yang sore hari ini sambil nyetrika, boleh Bun, nggak apa-apa. Enaknya seminar online tuh boleh sambil masak, sambil nyetrika, ya nyusuin anak, wah boleh. Bahkan pakai daster aja boleh, asal videonya ditutup. Itu namanya geng daster. Ya itu enaknya seminar online. Sebagaimana enaknya belajar online. Anak-anak boleh minum, anak-anak boleh makan. Yang penting ajarkan, matikan videonya dulu ya nak, supaya nggak ganggu gurumu. Itu keuntungan, salah satu keuntungan belajar online. Kalau di dalam kelas mana boleh sembarangan kayak gitu ya.